Ada pihak-pihak yang kiranya menghalang-halangi seseorang ingin menegakkan hukum tertinggi tersebut. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak memiliki moral. Lalu motif kata-kata ini tolong dijelaskan karena yang pelakunya adalah dia. Bapak kan jubir nih pelaku. Loh enggak, ini loh saya. Sabar sabar. Tunggu sebentar. Bang, kemarin kan habis diadain mediasi ya antara pihak dari Novi dan juga Agus. Nah, kemarin kan kita lihat tuh FA lagi-lagi untuk kedua kalinya dia nggak datang secara langsung dan malah mengutus juru bicara lainnya. Mengenai hal tersebut, pendapat abang sendiri gimana sih, Bang? Kalau acara kemarin itu yang gue lihat adalah bukan acara mediasi jatuhnya. Kemarin itu lebih tepatnya acara flashback untuk membahas hal-hal yang selama ini menjadi keganjalan pihak masing-masing. Jadi nggak ada poin mediasinya kemarin itu, sama sekali tidak ada poin mediasi. Kemarin itu deadlock begitu ya. Hal itu yang sebenarnya kami sayangkan sebagai tim kuasa hukum gitu ya. Yang kami sayangkan yang dilakukan oleh pihak perwakilan dari Agus Salim, di mana mereka datang bukannya konteksnya adalah perdamaian, tetapi malah membahas masalah pencemaran nama baik lah, membahas tentang pemerasan lah, yang katanya diduga dilakukan oleh Novi begitu, yang mereka katanya laporkan untuk membela Agus Salim gitu ya. Itu adalah poin-poin yang mereka bahas kemarin. Intinya sih gini, saya akan coba untuk mengupas sedikit begitu ya. Sebenarnya apa sih bentuk permasalahan yang mereka saat ini selalu ungkap gitu. Jadi pada intinya adalah kalau saya ditanya gitu ya, hukum di dunia ini bisa tercipta itu karena apa? Hukum itu datangnya dari mana sih? Kok bisa sekarang tuh orang semua ada aturan yang sedemikian rupa, ada kitab undang-undang hukum pidana maupun perdata. Gimana sih itu jalan ceritanya bisa ada begitu? Di dalam dunia ini, ketika hukum mau diciptakan, tujuannya adalah untuk mengarahkan agar moralitas tetap terjaga. Kan begitu? Intinya hukum tercipta karena adanya moralitas. Oke, sehingga akhirnya untuk mencegah orang-orang untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma moralitas, maka pada akhirnya hukum itu diadakan, dibuatlah aturan-aturan itu gitu. Sehingga tidak ada lagi orang yang berani melakukan pencurian misalnya, atau pembunuhan, atau melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma moralitas gitu. Nah sekarang pada konteksnya begini, di dalam perkaranya Agus gitu ya, kita sepakati dulu bahwa hukum tertinggi adalah moralitas. Karena dasar hukum dibuat atas dasar moralitas. Nah, dalam perkara Agus, mari kita lihat. Novi adalah pihak yang akhirnya memperkenalkan Agus di ruang publik. Novi adalah pihak yang pada akhirnya yang membuat para donatur tergerak hatinya untuk menyisihkan sedikit rezekinya membantu biaya pengobatan Agus. Konteksnya adalah biaya pengobatan Agus. Di pertengahan jalan, ketika proses daripada uang tersebut terkumpul begitu ya, pada akhirnya dari pihak Agus diduga terdapat dugaan penyalahgunaan uang daripada donasi. Ada indikasinya. Itu bisa dilihat dari mutasi rekening. Di mana mutasi rekening tersebut ada uang yang ditransferkan dari Agus ke Wawa katanya. Begitu ya, ini kan dugaan ya. Lalu katanya dari mutasi juga terlihat ada belanja di shop maupun toko. Nah, untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan uang donasi tersebut, maka Novi mengambil sikap mewakili pihak yayasan. Sikapnya adalah uang tersebut diambil alih oleh yayasan, pengelolaan dan pengawasannya. Kenapa butuh adanya pengawasan? Karena ada indikasi dulu gitu loh. Kalau tidak ada indikasi, tidak mungkin akan diambil atau digeserkan ke yayasan untuk diawasi. Itu konteksnya tuh. Jadi, saat ini Novi melakukan itu atas nama yayasan karena Novi adalah ketua yayasan. Tentunya ketika dia membuka donasi di luaran sana, itu merupakan representasi dirinya terhadap Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, begitu ya. Nah, sekarang Novi akhirnya melakukan pencegahan itu, menarik uang itu, meminta agar Agus menyimpan uang tersebut di yayasan, dan itu juga melalui kesepakatan. Oke. Nah, setelah kesepakatan terbentuk, kesepakatan tersebut sudah tersusun, rapi, terbentuk, akhirnya sekarang uang tersebut ada di yayasan, yang mana itu merupakan suatu bentuk beban moralitas begitu ya, yang membuat akhirnya Novi harus melakukan itu. Kita tadi sepakat di awal bahwa moralitas adalah hukum tertinggi. Kalau seandainya ada pihak-pihak yang kiranya menghalang-halangi seseorang ingin menegakkan hukum tertinggi tersebut, maka menurut saya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang bukan orang hukum. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak memiliki moral. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak paham hukum.
kalau menurut saya. Karena ini orang yang sedang ingin menegakkan hukum tertinggi tadi. Karena kita sepakat bahwa moralitas adalah hukum tertinggi. Beban moral dia terhadap para donatur, karena donatur akhirnya menyerahkan uang tersebut, yang membuat akhirnya ayo timbullah kesepakatan uang tersebut diserahkan kepada yayasan untuk yayasan kelola dan awasi. Hal ini kan sebenarnya untuk mencegah supaya tidak lagi terjadi yang namanya penyalahgunaan. Sekalipun itu masih dugaan, akan tetapi ada dasar, ada bukti permulaan yang mana ada mutasi rekening, di mana mutasi rekening tersebut bisa dilihat dan saat ini ada buktinya di tangan Novi. Sehingga menurut gua gitu ya, kalau keadaan sudah seperti ini, satu-satunya jalan kalau memang Agus tetap ingin menggunakan uang tersebut untuk pengobatan, dan itu juga menjadi harapan daripada Novi, simple, uang tetap ada di yayasan. Oke? Agus tunjuk salah satu pihak kuasa hukumnya saja yang katanya pembela kaum lemah tadi kan, tunjuk aja salah satu atau semua deh ikut mengawasi uang tersebut di yayasan. Kalau uang tersebut tidak punya niat untuk digunakan, dibagi-bagikan kepada orang-orang yang tidak berkepentingan. Kalau uang tersebut niatnya untuk dipakai kepentingan yang tidak berhubungan dengan pengobatan mata. Jadi kalau sudah tidak ada niat itu, harusnya legowo saja uang tersebut tetap diletakkan di yayasan. Toh itu untuk Agus juga. Toh uang tersebut juga dipergunakan untuk pengobatan mata Agus juga. Kenapa sih harus ngotot uang itu harus masuk ke rekening Agus, dikuasai oleh Agus, dan suka-suka Agus mau dipakai untuk apa saja? Kenapa sih? Nah ini jadi pertanyaan besar masyarakat. Ini akan menjadi pertanyaan besar kita semua. Sehingga puncaknya adalah di acara kemarin tidak ditemukan titik terang, tidak ditemukan satu konklusi yang baik. Kenapa? Karena dari pihak Agus Salim meminta agar uang tersebut diserahkan kepada mereka. Meminta agar uang tersebut mereka yang awasi, mereka yang kelola sendiri. Novi tidak perlu campuri. Pertanyaan saya adalah bagaimana rasa moralitas seorang manusia ketika hal itu sedang dilakukan, ditegakkan oleh pihak Novi dan para tim kuasa hukum. Kita ingin agar Agus segera sembuh, segera bisa menjalani kehidupan mendatang, tidak lagi berkutat di urusan donasi tersebut. Kita ingin agar segera Agus bisa menggunakan uang tersebut. Kita semua ingin agar Agus menggunakan uang tersebut untuk melakukan pengobatan terhadap matanya. Akan tetapi ada indikasi, ada dugaan niat-niat lain untuk menguasai uang tersebut. Maka saya meminta kepada orang-orang yang berupaya untuk mencoba menguasai uang tersebut dan untuk dipergunakan untuk kepentingan pribadi selain pengobatan mata Agus dan yang menjadi bagian-bagian proses daripada pengobatan mata Agus, jangan coba-coba karena itu akan menciderai yang namanya moralitas tadi. Juga kemarin ya, kalau saya di nonton tuh salah satu juru bicara Agus kan bilang tuh kalau itu tuh untuk masuk ke dalam charity atau yang bisa kita bilang secara sukarela. Nah, menurut abang dari juru bicara itu tanggapan abang gimana bang? Makanya kalau nggak paham gitu ya, kalau tidak paham bagusan diam, jangan diucapkan, belajar dululah yang banyak. Apa itu charity gitu loh ya. Apa yang kita lakukan setiap hari itu masuk di dalam kandungan charity. Saya mau kasih gambaran. Charity itu berasal dari bahasa Latin. Artinya caritas. Caritas itu berarti kebajikan tertinggi di dalam Kristen. Jadi sepakat bahwa charity, kata-kata charity hanya dipergunakan untuk golongan orang-orang yang beragama Kristen. Pertanyaan pertama saya adalah apakah Agus Kristen? Tentu tidak. Oke. Nah sekarang ketika charity tersebut terlihat mengerucut kepada hanya sekelompok agama-agama tertentu, oke? Akhirnya di Yunani dulu dibuatlah sebuah kata pengganti, makna pengganti dari charity. Itu disebut dengan filantropi. Yang mana filantropi tersebut merujuk artinya cinta terhadap sesama manusia atau cinta kemanusiaan. Itu disebut dengan filantropi. Jadi charity dan filantropi memiliki makna yang sama tetapi lingkupnya yang berbeda. Lingkup charity hanya di lingkungan tertentu, sementara filantropi mencakup seluruh manusia. Kalau kita bicara tentang cinta terhadap manusia, maka kalau di dalam Islam itu disebut dengan amal, gitu ya. Kalau kita bicara cinta terhadap manusia, kita mendoakan seseorang saja, itu disebut dengan kita beramal. Kita senyum saja kepada orang, itu sama dengan kita beramal, apalagi menyumbang, kan begitu. Tapi kalau kita bicara bahwa itu merupakan amal, iya, memang betul. Yang dilakukan oleh para donatur terhadap Agus itu adalah bagian daripada amal. Tapi amal itu juga masuk ada spesifikasinya. Ada yang dikategorikan dengan namanya donasi. Donasi itu pada prinsipnya adalah penggalangan dana.
Oke, penggalangan dana tersebut bisa berbentuk donasi. Donasi itu harus jelas peruntukannya apa. Maka sejak awal disebut donasi. Oke, lalu ada juga menyumbang atau sumbangan sukarela. Kalau kita bicara sumbangan sukarela, itu yang kita lakukan kepada para, mohon maaf, pengemis di jalan. Kita serahkan, dia mau pakai buat makan kayak, mau dia pakai buat apapun kayak, itu terserah dia. Itu disebut dengan sumbangan sukarela. Oke, kita mengerucut kepada donasi. Jadi donasi itu ada 4. Satu yang namanya donasi sosial. Oke, yang kedua disebut dengan donasi bencana alam. Yang ketiga disebut dengan donasi pendidikan. Yang keempat adalah donasi untuk lingkungan hidup. Nah, donasi sosial inilah yang dilakukan oleh Novi. Donasi sosial ini pada umumnya mengerucut kepada sesuatu hal yang spesifik. Pengobatan mata Agus, pengobatan sakit kanker, sunat massal, operasi bibir sumbing. Itu donasi. Itu adalah upaya penggalangan dana dalam bentuk donasi. Karena donasi itu, kata dasar daripada donasi itu adalah donor gitu loh. Donor itu memberikan sesuatu hal secara spesifik. Sama orang donor darah gitu ya. Bisa nggak kita donor darah, ternyata darahnya nggak dipakai untuk melakukan transfusi darah, tapi ternyata darah kita itu dipakai buat nyiram tanaman? Kan nggak bisa, nggak mungkin. Harus spesifik. Donor darah ya dipakai untuk transfusi darah. Nah, itu logik ya. Jadi kenapa disebut dengan donasi? Donasi berbicara spesifik. Sama halnya ketika ada donasi bencana alam. Ada bencana alam katakan di suatu tempat gitu atau di suatu daerah. Maka donasi tersebut, uang tersebut adalah diperuntukkan yang berkaitan tentang recovery dari bencana alam tersebut. Kalau kita sering ke mall-mall gitu ya, ngelihat ada sumbangan untuk atau donasi untuk melestarikan hewan beruang misalnya, atau donasi untuk harimau Sumatera, atau donasi untuk apalah gitu, binatang-binatang langka gitu, atau hewan-hewan langka. Ya itu diperuntukkan untuk spesifik untuk hewan langka tersebut, bukan dipakai juga untuk pendidikan anak, nggak bisa. Itu yang disebut dengan donasi. Oke, jadi kembali lagi, kalau tidak paham, pahami dulu. Kalau tidak mengerti, sudah Anda pelajari tapi Anda tidak mengerti, tanyakan. Jadi jangan Anda berucap seolah-olah charity apa charity Anda nggak ngerti, Anda ngomong-ngomong di depan publik kan rasanya nggak masuk di akal. Kemarin itu saya mau jawab, cuman saya nggak dikasih waktu kesempatan aja karena kondisinya waktunya mepet Pak kemarin itu. Cuman saya udah lihat, wah ini udah salah persepsi gitu. Jadi bagi saya kurang elok lah acara kemarin gitu. Bang, dan yang baru kan kemarin itu kan para donatur buat polling lah ya. Ya. Buat polling begitu. Nah, apakah itu termasuk hasil mediasinya, Bang? Polling itu tidak termasuk dalam mediasi. Intinya begini, para donatur sudah menunjuk kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya namanya Paris Mansyaloho bersama dengan Dr. Dodi Haribowo gitu ya. Intinya para tim kuasa hukum donatur gitu ya sepakat untuk menghimpun seluruh data donatur se-Indonesia yang 8.000 orang ini. Ini akan dilakukan nih dari Sabang sampai Merauke, akan dicari datanya, akan dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, polling tersebut akan dilegalisasi karena ini adalah kuasa elektronik. Ingat, yang memiliki kuasa penuh terhadap uang donasi tersebut adalah para donatur. Kan gitu. Orang yang punya hak atas uang tersebut diperuntukkan apa? Ya para donatur. Jadi sebenarnya kuncinya ada di donatur. Kita lihat yang memilih donatur, yang memutuskan donatur, kita kembalikan ke para donatur. Kalau seandainya ada pihak-pihak yang kira-kira ingin menentang, silakan menentang donatur. Intinya itu. Lagi, Bang, kira-kira nanti nih apakah akan ada pertemuan selanjutnya gitu, Bang, untuk upaya penyelesaian masalah antara Agus dan Novi ini, Bang? Kami dari tim kuasa hukum Novi pasif. Kita kemarin sudah memberikan surat secara resmi penawaran kita, yang mana di sana kita membuat mekanisme gitu ya. Kita membuat sebuah mekanisme di mana mekanisme tersebut intinya adalah penyelesaian. Yang mana penyelesaiannya kita memberikan 2 opsi. Opsi yang pertama, uang tetap ada di yayasan, dari pihak Agus dilibatkan untuk mengawasi uang tersebut. Dia boleh tunjuk siapa saja termasuk kuasa hukumnya untuk ikut mengawasi. Oke, atau yang kedua, opsi yang kedua, uang tersebut diserahkan kepada pihak ketiga, oke, untuk dikelola dan diawasi. Dan pihak ketiga tersebut bentuknya adalah kesepakatan. Kita akan cari orang yang netral, bukan pihak Agus, dan harus diawasi. Berapapun uang yang keluar, seperak pun akan kita kejar. Itu intinya.